Kementerian Dalam Negeri mencatat, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,88 juta jiwa per 31 Desember 2021. Dari jumlah itu, penduduk Indonesia paling banyak berusia 10-14 tahun, yakni 24,13 juta jiwa. Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, rentang usia remaja adalah 10-19 tahun. Namun menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 di Indonesia, remaja adalah penduduk yang berusia 10-18 tahun. Saat ini, remaja masih terbilang usia rentan, usia yang mudah terpengaruh dan cepat terdampak oleh kemajuan teknologi. Namun, di sisi lain, remaja seringkali menjadi korban jika berkaitan dengan keadaan darurat. Untuk itu, kali ini kita akan membahas dan mengantisipasinya agar segera hadir perubahan yang positif. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi dan penyelamatan, serta pemulihan. Situasi yang tercipta pada saat pasca bencana menimbulkan banyak masalah, bahkan di kamp-kamp pengungsian. Seperti keterbatasan atau ketiadaan air bersih, suplai air yang terbatas termasuk di toilet, keterbatasan makanan bergizi, suplai makanan yang terbatas dan belum memadai seperti sayuran, buah, mie instan, fasilitas sanitasi belum memadai, toilet yang jauh, gelap dan belum terpisah untuk remaja dan orang dewasa, belum terpisah antara laki-laki dan perempuan. Resiko KBG atau kekerasan berbasis gender karena tinggal di kamp pengungsian di mana tidak ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan, sehingga meningkatkan risiko KBG baik pada remaja perempuan maupun laki-laki. Contoh, penerangan kamp tidak mencukupi, tidak terpisah toilet laki-laki dan perempuan. Keterbatasan ruang gerak. Kegiatan hanya sekitar lokasi pengungsian atau di kamar kecil. Di kamar pun mereka harus berbagi sehingga tidak ada ruang pribadi. Sekolah darurat juga tidak selalu ada. Karenanya, aktivitas untuk remaja sangat terbatas karena mereka juga kadang malu untuk bergabung di ruang ramah anak, sehingga banyak menimbulkan kegiatan negatif seperti merokok. Pelayanan kesehatan yang belum memadai. Puskesmas PKPR atau penyuluhan pelayanan kesehatan peduli remaja, posyandu remaja, hygiene kit biasanya diberikan organisasi kemanusiaan, tapi tidak pasti selalu ada. Untuk itu, kita wajib menerapkan gaya hidup sehat yang tentunya bukan hal mudah untuk dilakukan. Karena banyak tantangan saat akan memulai perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Seperti tempat tinggal yang belum memadai layaknya di kamp pengungsian, huntara, atau hunian sementara. Tidak tersedianya ruang ramah remaja atau terbatasi ruang gerak bagi remaja untuk beraktivitas. Hal ini menyulitkan bagi remaja pubertas, khususnya pada saat menstruasi bagi perempuan dan laki-laki yang sedang mendapat mimpi basah, sehingga akan memicu perilaku negatif pada remaja. Waste management yang belum baik atau memadai, serta praktiknya meliputi sampah rumah tangga, pembalut wanita, terbatasnya tempat sampah, saluran pembuangan air, membuang sampah sembarangan. Untuk itu, remaja patut dilibatkan dalam kegiatan tanggap darurat bencana, menerapkan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan seimbang tersedia, buang sampah pada tempatnya, tetap membuang air di toilet umum, ikut aktif dalam mempromosikan gaya hidup tersebut kepada masyarakat yang sedang mengungsi, memperkuat kelompok remaja yang sudah ada atau membentuk kelompok remaja, ikut memantau bagaimana fasilitas atau layanan tersedia di lokasi pengungsian. Berjejaring dengan kelompok dewasa, termasuk ikut berdiskusi memberikan masukan atau melaporkan hasil pemantauan layanan maupun kondisi fasilitas di pengungsian, serta ikut kegiatan bersih-bersih dan kegiatan positif lain di pengungsian. Melanjutkan penyampaian isu ke pemerintah lokal dan sebagainya dengan tetap adanya pendampingan dari orang dewasa. Membuat kegiatan atau wadah atau ruang untuk ramah remaja tidak harus berbentuk ruangan,
Yang penting ada kegiatan yang sesuai untuk potensi remaja, seperti menyanyi, olahraga, puisi. Menjadi pendidik sebaya atau relawan, atau fasilitator remaja untuk dapat memfasilitasi kegiatan remaja. Remaja adalah potensi terbesar dalam membuat perubahan, karena Aristoteles pun mengatakan, kebiasaan baik yang terbentuk pada masa muda membuat semua perbedaan.